Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Senyawa ini memiliki rumus empiris CH2O. Berdasarkan rumus empiris tersebut, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat dari arang atau hidrat dari karbon, sehingga sampai saat ini kita sebut karbohidrat. Namun, pada abad ke-19 disadari bahwa gagasan hidrat dari arang merupakan gagasan yang keliru, karena pada kenyataannya karbohidrat bukanlah hidrat dari arang. Akan tetapi, karbohidrat sebenarnya merupakan polihidroksialdehida dan keton ataupun turunannya. Salah satu contoh karbohidrat sederhana yaitu glukosa yang memiliki rumus C6H12O6. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sebagai sakarida yang berarti gula. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya glukosa, ribosa, dan fruktosa. Ribosa memiliki 5 atom karbon, glukosa dan galaktosa memiliki 6 atom karbon. Selanjutnya disakarida, yaitu suatu gula sederhana yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa. Maltosa di dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai makanan bayi dan susu bubuk. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa merupakan gula susu, yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Sedangkan oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula, yang biasa ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks disebut juga dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung molekul-molekul gula yang dipersatukan dalam ikatan glukosida. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sebagai bahan penyusun struktur atau arsitektural, kemudian sebagai bahan makanan, dan terakhir sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai penyusun struktur, contohnya seperti selulosa, yang memberikan kekuatan pokok pada batang dan daun tumbuhan. Kemudian ada kitin, yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Sedangkan polisakarida sebagai bahan makanan dapat berupa pati atau amilum, dan glikogen sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Manusia hanya dapat mengkonsumsi amilum atau pati. Hal ini dikarenakan dalam tubuh manusia terdapat enzim amilase yang dapat merombak amilum menjadi unit-unit gula lebih sederhana. Sedangkan selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena tidak terdapat enzim yang bekerja untuk mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dicerna oleh beberapa golongan hewan tertentu seperti sapi atau kambing. Padahal, selulosa dan amilum sama-sama tersusun oleh unit-unit glukosa. Yang membedakan antara amilum dan selulosa hanya terdapat pada ikatan alfa dan beta saja. Sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik, contohnya adalah heparin, yang mencegah koagulasi darah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Demikian penjelasan kami mengenai karbohidrat. Untuk dapat mengakses video terbaru kami, silakan subscribe channel kami.